Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang materi usaha, yaitu mekanik, energi, dan juga listrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Firmansyah dari kelas 1 ATKI dengan NIM 432250045. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang usaha. Usaha adalah konsep fisika yang menggambarkan energi yang dikeluarkan atau digunakan untuk memindahkan suatu benda melalui jarak tertentu di bawah pengaruh gaya. Usaha terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan. Jika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha yang dilakukan meskipun gaya diterapkan. Nah, satuan usaha yaitu joule, di mana 1 joule sama dengan 1 Newton dikali dengan 1 meter. Nah, usaha energi, usaha listrik, usaha termal, usaha kimia, usaha magnetik, dan juga usaha nuklir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas usaha mekanik, usaha energi, dan juga usaha listrik saja. Oke, yang pertama kita akan membahas usaha mekanik. Nah, usaha mekanik adalah usaha yang dilakukan oleh gaya mekanik seperti dorongan, tarikan, atau gaya berat. Pembahasan usaha mekanik biasanya berhubungan dengan gerak benda secara langsung. Usaha mekanik menjelaskan bagaimana suatu gaya menyebabkan benda berpindah. Jika seseorang mendorong meja hingga bergeser, maka ia melakukan usaha mekanik. Semakin besar gaya atau semakin jauh perpindahan, maka semakin besar usaha yang terjadi. Nah, untuk rumus umum usaha dari mekanik yaitu W sama dengan F dikali dengan S dikali dengan cos theta. Nah, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan delta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, terdapat usaha gaya konstan dalam mekanik, yaitu gaya konstan adalah gaya yang besarnya tetap dan arahnya tidak berubah selama benda bergerak. Terbagi tiga lagi nih gaya konstan. Yang pertama itu gaya searah perpindahan. Deltanya itu 0 derajat. Eh, dengan rumus W sama dengan F dikali S. Kita tidak menggunakan cos theta karena θ-nya itu 0 derajat. Jadi W sama dengan F kali S. Yang kedua yaitu gaya berlawanan arah, pindahan. Nah, deltanya itu 180 derajat. Jadi rumusnya itu W sama dengan min F dikali dengan S. Nah, yang ketiga itu gaya berbentuk sudut, yaitu 0 derajat lebih kecil dari lebih kecil dari theta dan lebih kecil dari 180 derajat. Nah, rumus ini sama dengan rumus umum usaha mekanik, yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, untuk agar lebih paham, langsung saja ke contoh soal. Nah, yang pertama yaitu gaya 30 N bekerja pada benda dengan sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Nah, diketahui nih, F-nya yaitu 30 Newton dan eh, oke, contoh soal. Yang pertama yaitu langsung saja untuk lebih memahami materi tersebut, langsung saja ke contoh soal. Nah, yang pertama gaya 30 Newton bekerja pada benda dengan sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Nah, langsung kita jawab. W sama dengan F. F yaitu 30 Newton dikali dengan S yaitu perpindahannya sejauh 4 meter. Dan cos theta-nya yaitu 60 derajat. Jadi, kita substitusi 30 N dikali 4 meter dikali cos 60 derajat mendapatkan hasil 60 Joule. Jadi, usaha yang dilakukannya yaitu 60 Joule. Nomor 2 yaitu Rina mendorong sebuah kotak dengan gaya 15 Newton sehingga kotak berpindah sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan Rina? Nah, karena tidak ada sudut yang ditanyakan, yang di yang diberikan,
maka ini sama dengan gaya searah perpindahan, yaitu W sama dengan F kali S. Jadi W sama dengan F kali S, yaitu 15 Newton dikali 4 meter, mendapatkan 60 Joule. Nah, soal yang ketiga yaitu sebuah benda meluncur di lantai kasar dengan gaya gesek 8 Newton yang melawan gerak benda. Jadi ini melawan gerak benda, jadi dia min. Jadi benda tetap bergerak sejauh 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya gesek? Nah, itu rumusnya W sama dengan min F kali S. Nah, kenapa min? Karena itu tadi, dia melawan gerak benda, yaitu min 8 Newton dikali dengan 5 meter. Mendapatkan min 40 Joule. Oke, selanjutnya adalah usaha dan energi. Nah, usaha energi adalah hubungan yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan energi pada benda tersebut. Secara umum, rumusnya yaitu W sama dengan delta E. Jika usaha positif, energi benda akan bertambah. Nah, jika usahanya negatif, nah tentu kebalikannya, energi benda akan berkurang. Nah, di dalam usaha energi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu energi mekanik, energi kinetik, dan juga potensial. Yang pertama itu kita akan bahas energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki suatu benda. Nah, energi mekanik rumusnya itu energi mekanik sama dengan EK tambah EP, di mana energi mekanik sama dengan energi kinetik dijumlah dengan energi potensial. Nah, yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per second. Energi yang ketiga yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggian atau posisi terhadap permukaan bumi. Nah, energi potensial memiliki rumus yaitu M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M itu massa benda dalam satuan kilogram, dan G itu kecepatan gravitasi, bisa kita gunakan 9,8 meter kuadrat atau 10 meter per kuadrat. Nah, H itu adalah ketinggian benda dari permukaan acuan dalam satuan meter. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas contoh soal. Nah, sebuah benda bermassa 3 kg diletakkan pada ketinggian 4 meter dengan gravitasi 10 meter second pangkat 2. Berapakah energi potensialnya? Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi potensial. Jadi kita akan menggunakan rumus M kali G kali H. Jadi diketahui M itu 3 kg dan gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya itu 4 meter. Jika dikalikan 3 dikali 10 dikali 4 mendapatkan energi potensial dari benda tersebut adalah 120 Joule. Nah, yang kedua yaitu sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Hitung energi kinetiknya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi kinetik. Jadi rumus dari energi kinetik adalah yang tadi EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Nah, EK sama dengan 1/2 diketahui massanya itu 2 kg dan kecepatannya itu 5 dipangkat 2 kan. Nah, jadi energi kinetiknya yaitu 2/2 sama dengan 1 dikali dengan 5 pangkat 2 yaitu 25, yaitu 1 dikali 25 mendapatkan hasil 25 Joule. Nah, soal yang ketiga yaitu sebuah bola berada pada ketinggian 5 meter dengan massa 1 kg dan memiliki kecepatan 3 meter per second. Hitung energi mekaniknya dengan menggunakan gravitasi 10 meter per second pangkat 2. Nah, yang pertama, kan tadi rumus dari energi mekanik itu energi potensial dijumlah dengan energi kinetik. Nah, kita cari nih energi potensialnya terlebih dahulu. EP sama dengan M kali G kali H,
Masukkan berapa masanya 1 kilogram dengan gravitasi 10 dengan ketinggian 5 meter mendapatkan 50 joule. Nah, energi kinetiknya yaitu seperdua dikali mv pangkat 2, yaitu seperdua dikali dengan massanya itu 1 kilogram, dan kecepatannya itu 3 di pangkat 2 akan mendapatkan hasil seperdua dikali 1 dikali 9 mendapatkan hasil 4,5 joule. Nah, jadi energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, yaitu 50 ditambah 4,5 joule mendapatkan hasil 54,5 joule. Nah, yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dikeluarkan atau digunakan oleh arus listrik ketika memindahkan muatan listrik melalui suatu benda potensial atau tegangan. Dalam satuan listrik, arus selalu membawa muatan. Ketika muatan ini bergerak melewati tegangan tertentu, maka terjadi penggunaan atau pelepasan energi. Energi inilah yang disebut usaha listrik. Nah, rumus dasar yang menjadi persamaan pertama yaitu W sama dengan V dikali Q, di mana W yaitu usaha dari energi atau energi listrik dalam satuan joule. P-nya itu adalah tegangan dalam satuan volt, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Nah, yang kedua yaitu hubungan usaha dengan arus dan waktu. Arus arus listrik adalah banyaknya muatan Q yang mengalir tiap detik. Jadi, arus listrik sama dengan Q atau muatan dibagi dengan T, yaitu waktu. Dari persamaan ini, muatan ini bisa ditulis Q sama dengan I kali T. Nah, dari Q sama dengan I kali T, substitusi ke persamaan pertama yang tadi, yaitu W sama dengan V kali Q. Nah, kita ganti Q-nya dengan I kali T, mendapatkan persamaan kedua, yaitu W sama dengan V kali I kali T. Dengan keterangan I adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, yang ketiga, usaha listrik dan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan P sama dengan I kali R. Nah, jika dimasukkan dalam persamaan kedua yaitu W sama dengan V kali I kali T, nah V-nya kita ganti dengan I kali R, mendapatkan persamaan yang ketiga yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, di mana R adalah hambatan listrik dalam satuan Ohm. Nah, ternyata tabel konsep listrik dan analogi air ini sejalan, teman-teman. Konsep listrik yaitu memiliki tegangan. Nah, dalam analogi air itu tekanan pompa air, gaya pendorong yang membuat elektron akan mengalir. Nah, dalam konsep listrik ada muatan dalam satuan Q. Nah, di analogi air itu adalah volume air, jumlah elektron yang dapat bergerak. Nah, konsep listrik ada arus. Nah, tentu di analogi air tentu ada laju aliran air, banyaknya elektron yang mengalir tiap detik. Nah, di konsep listrik ada hambatan. Nah, tentu di air juga ada hambatan, yaitu pipa yang sempit adalah penghalang yang menghambat aliran elektron. Nah, untuk memahami penjelasannya, langsung saja ke contoh soal. Sebuah baterai memiliki tegangan 9 volt dan mengalir muatan sebesar 5 coulomb. Hitung usaha listrik yang dilakukan baterai tersebut. Langsung saja menggunakan persamaan pertama, yaitu W sama dengan V kali Q. Jadi 9 volt dikali dengan 5 coulomb mendapatkan 45 joule. Yang kedua yaitu sebuah lampu dihubungkan ke tegangan 12 volt dan dialiri dengan arus 2 ampere selama 10 detik. Nah, ini menggunakan persamaan kedua, teman-teman. Berapa usaha listrik yang digunakan lampu? W sama dengan V kali I kali T. Yaitu kita substitusi 12 volt dikali dengan 2 ampere dikali dengan 10 detik mendapatkan hasil 240 joule. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan persamaan ketiga. Sebuah kawat memiliki hambatan 4 ohm dialiri arus 3 ampere selama 5 detik.
Hitung usaha listrik yang berubah menjadi energi panas pada kawat. Nah, langsung saja kita substitusi eh, 3 ampere dikali dengan 4 ohm dikali dengan 5 detik. Mendapatkan hasil 9 kali 4 kali 5 yaitu 180 joule. Nah, yang keempat ini soal yang keempat yaitu arus sebesar 0,5 ampere mengalir selama 20 detik pada rangkaiannya pada tegangan 6 volt. Hitung usaha listriknya. Tentu kita akan mencari Q-nya terlebih dahulu dengan rumus I kali T, yaitu 0,5 ampere dikali dengan 20 detik mendapatkan 10 kolom. Nah, 10 kolom ini digunakan untuk mencari usahanya, yaitu W sama dengan P kali Q. Diketahui tegangannya itu 6P, jadi kita tinggal kalikan dengan 10 mendapatkan hasil 60 joule. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.